Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya, Lucian Novan, dengan NIM belakang 231 dari Lomba Akuntansi D. Sekarang kita udah masuk di bab 6 dari Sistem Informasi Manajemen dengan judul Sistem Manajemen Basis Data. Langsung ke ini aja ya. Nah, di sini ada organisasi data. Pertama ada hierarki data. Definisi umum basis data adalah berupa kumpulan dari seluruh data berbasis komputer sebuah perusahaan. Lalu ada spreadsheet sebagai basis data sederhana. Struktur basis data relasional secara konseptual serupa dengan sekumpulan tabel-tabel yang terhubung. Sebagian besar istilah yang dipergunakan oleh spesialis informasi yang bekerja dengan sistem manajemen basis data akan berhubungan dengan istilah-istilah yang dipergunakan untuk menjelaskan tabel-tabel, tetapi dengan beberapa istilah dan konsep tambahan yang dibutuhkan. Lalu ada flat files. Flat file adalah suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. Alasan dari sebuah tabel harus menjadi flat file adalah karena komputer membaca file data dari suatu record secara berurutan. File kunci. Kunci atau key di dalam suatu tabel adalah satu file atau kombinasi file yang berisi suatu nilai secara unik, mengidentifikasi masing-masing secara record di dalam tabel. Kandidat kunci adalah sebuah file yang secara unik mengidentifikasi secara unik masing-masing baris tabel namun tidak dipilih menjadi kunci. Lalu di sini ada struktur basis data. Struktur basis data hierarki. Sistem manajemen basis data IDS mengikuti suatu struktur basis data hierarki. Struktur hierarki ini dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Lalu ada struktur basis data jaringan, dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu dan memungkinkan satu record tertentu menunjuk pada semua record lainnya di dalam basis data. Lalu ada struktur basis data relasional. Jika struktur hierarki dan jaringan mengandalkan pada relasi fisik di dalam bentuk alamat-alamat penyimpanan, relasi dalam struktur basis data relasional adalah implisit. Relasi implisit dapat tidak secara langsung berasal dari data. Lalu di sini ada menentukan kebutuhan data. Pertama ada mengidentifikasi masalah. Kedua ada mengidentifikasi keputusan yang dibutuhkan. Yang ketiga ada menjabarkan kebutuhan informasi. Yang keempat ada menentukan pemrosesan yang dibutuhkan. Lalu yang terakhir ada menentukan spesifikasi kebutuhan data. Lalu ada teknik-teknik pemodelan data. Pemodelan kebutuhan data perusahaan didukung oleh teknik-teknik yang menguraikan data, bagaimana data ditargetkan ke dalam tabel dan bagaimana tabel dihubungkan satu sama lain. Lalu ada diagram relasi entitas. Diagram relasi entitas digunakan untuk menguraikan hubungan antara kumpulan-kumpulan data konseptual sehingga record-recordnya saling terhubung akan dapat digabungkan bersama. Lalu ada diagram kelas. Diagram kelas atau class diagram terdiri atas kelas-kelas yang memiliki nama file-file di dalam kelas dan tindakan-tindakan, kadang disebut metode, yang dilakukan atas kelas. Lalu menggunakan basis data. Pertama itu ada query, adalah suatu permintaan pada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih. Lalu ada bahasa query terstruktur, itu kode yang digunakan sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan basis datanya. Lalu ada pemrosesan basis data lanjutan, itu data mining, data merge, dan data warehousing. Mengacu pada kelompok konsep yang melihat data perusahaan sebagai sebuah peti harga yang harus dibuka, diperiksa, dan dikuasai. Lalu di sini ada administrator basis data. Ada 4 bagian dari administrasi basis data. Itu pertama ada perencanaan basis data, itu mencakup bekerja dengan manajer-manajer area bisnis dalam mendefinisikan kebutuhan data perusahaan. Lalu ada implementasi basis data, itu terdiri atas pembuatan basis data untuk mengikuti spesifikasi dari sistem basis manajemen basis data yang dipilih.
Lalu ada operasi basis data. Itu meliputi penawaran program-program pendidikan bagi para pengguna basis data dan memberikan bantuan. Lalu ada keamanan basis data, itu meliputi pengawasan aktivitas basis data dengan menggunakan angka statistik yang diberikan oleh sistem manajemen basis data. Lalu kedua ada programmer basis data. Itu menunjukkan spesialisasi dan seleksi tingkat tinggi. Mereka seringkali memiliki lebih banyak pengalaman dan pelatihan programmer-programmer lain yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu yang terakhir ada pengguna akhir. Mereka membuat laporan dan formulir, memberikan query kepada basis data, dan menggunakan jawaban dari pertanyaan basis data mereka untuk pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi perusahaan dan unsur pokok lingkungannya. Lalu di sini ada keuntungan DBMS dan kerugian DBMS. Keuntungan DBMS itu ada satu, mengurangi pengulangan data, dua, mencapai independensi data, ketiga, mengambil data dan informasi dengan cepat, keempat, keamanan yang lebih baik. Lalu di sini ada kerugian DBMS ada tiga, membeli peranti lunak yang mahal, kedua ada mendapatkan konfigurasi peranti keras yang besar, ketiga ada mempekerjakan dan memelihara staf DBA. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun presentasi saya yang buruk. Mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ding, ding.